Saya akan mulai dulu dengan pertanyaan buat Pak Marwan dulu ini ya, tentang petisi 100 ya, kemarin bikin gebrakan dengan ketemu Pak Mahfud gitu kan. Saya pengen tahu sebenarnya apa yang dibincangkan dengan Pak Mahfud. Yang kita bincangkan, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk bisa sharing di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perjuangan menegakkan kebenaran. Ya, jadi kalau kita mundur ke belakang, petisi ini sudah dibahas sejak Maret 2023. Lalu kita sempat minta waktu ketemu dengan pimpinan DPR, pimpinan MPR, dan juga pimpinan DPD. Itu sekitar bulan Mei sampai Juli 2023. Nah, tapi tidak ada satupun pimpinan itu yang menerima, jangankan menerima, membalas surat kita saja itu tidak ada begitu. Lalu kita merasa ini kita perlu tampil di kompleks parlemen. Lalu kita minta waktu ke salah satu anggota DPD, kebetulan juga ini teman-teman seperjuangan Pak Tamsil Lindrung. Maka terjadilah pertemuan itu pada tanggal 27 Juli 2023. Nah, pada kesempatan itulah petisi kami bacakan dan apa yang menjadi dasar hukum dilakukannya pemakzulan itu, kalau bicara hukum itu adalah pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita punya banyak fakta yang menunjukkan sudah banyak ini terjadi pelanggaran. Nah, tapi di sisi lain juga kita paham ini bukan cuma urusan hukum, tapi juga ada masalah politik. Nah, masalah politik inilah yang sangat dominan sehingga kesempatan bertemu itu tidak ada. Nah, isinya terutama menuntut agar proses pemakzulan Presiden Jokowi itu segera dilaksanakan sesuai aturan main yang ada di pasal 7A, nanti ada 7B dan seterusnya. Kita minta agar kedaulatan rakyat itu dipulihkan, karena banyak sekali kondisi saat ini rakyat itu seolah-olah sudah tidak berdaulat. Nah, itulah dua tuntutan yang kami sampaikan saat diterima Pak Tamsil Lindrung di kompleks Senayan itu waktu itu. Waktu itu Pak Tamsil Lindrung menerima dalam kapasitas sebagai anggota DPD aja atau mewakili secara institusi DPD-nya, Pak? Beliau itu memang bisa saja menampung aspirasi dari masyarakat. Mungkin bisa diartikan itu sebagai kapasitas sebagai anggota DPD. Tapi beliau juga melaporkan hasil pertemuan itu kepada pimpinan dan seluruh anggota DPD. Sampai-sampai beliau itu juga menulis laporan itu dalam buku kecil dan disebarkan ke banyak kalangan. Pasti itu juga sampai ke misalnya seluruh anggota DPD, juga anggota MPR, minimal itu. Artinya bahwa aspirasi ini sudah kita sampaikan sejak resminya itu ya tanggal 27 Juli itu 2023. Jadi kalau ada kesempatan untuk kita mengungkap atau menyampaikan aspirasi ini ke siapapun ya, nah kebetulan itu Pak Mahfud berkenan, ya itu kan kesempatan untuk kita, ini kami sudah pernah ini menuntut. Tolong ada follow up, ya minimal kan seandainya Pak Mahfud punya orang-orang di partai atau ke Presiden Jokowi sendiri begitu ya, itu sesuatu yang kita harapkan. Tapi minimal publik itu paham ini ada masalah gitu. Kita bisa menuliskan mungkin antara 7 sampai 10 delik ya, alasan bahwa ini sudah pantas dimakzulkan. Yaitu 7 sampai 10 pelanggaran terhadap konstitusi. Yang itu disebut sebagai pengkhianatan terhadap negara. Kalau kita baca apa deliknya, itu ada 6. Pertama, pengkhianatan terhadap negara, kedua suap, ketiga korupsi, keempat pidana berat lainnya, kelima itu perbuatan tercela, lalu ada masalah
administratif. Mungkin ini tidak terlalu relevan lah. Tapi 5 ini artinya 3 ya, pengkhianatan terhadap negara, suap dan korupsi. Lalu disebutkan pengkhianatan atau pelanggaran pidana berat lainnya. Artinya yang 3 ini pidana berat ini gitu. Dan maka kalau sudah ada definisinya, lalu kita lihat juga apa itu yang namanya pengkhianatan terhadap negara di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 2017, yaitu tentang pemilu, disebutkan antara lain itu melanggar konstitusi. Di samping misalnya upaya untuk memisahkan diri atau berkomplot untuk menjatuhkan negara, itu bisa dilihat definisinya. Tapi pengkhianatan terhadap negara itu ada definisinya, dan itu salah satunya melanggar konstitusi, dan itu yang saya sebut tadi antara 7 sampai 10 pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Salah satunya misalnya menerbitkan Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang APBN. APBN kok pakai Perpres? Menihilkan DPR. Padahal pasal 23 Undang-Undang Dasar itu menyusun dan menetapkan APBN itu harus bersama-sama dengan DPR. Ini diterbitkan begitu saja dengan Perpres misalnya. Contoh lain, Pak Jokowi itu sudah bisa mengendalikan sektor atau ranah lain dalam penyelenggaraan negara. Itu kan ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Nah, yudikatifnya itu misalnya KPK. KPK itu sekarang ada di bawah kendali Pak Jokowi lewat Dewas misalnya. Atau kalau kita bicara MK, itu kan juga misalnya putusan nomor 90 tentang Gibran, atau putusan 91 2021 tentang Undang-Undang Ciptaker, bahwa MK menyatakan bahwa ini harus dirubah. Tapi kan lalu diterbitkan Perpu, dilanggar itu putusan MK. Nah, banyak lagi sebetulnya, dan itu kita siapkan sudah berbagai alasan atau delik bahwa presiden kita ini sudah melanggar hukum. Kalau ada yang menyatakan ini mau pemilu kok ngangkat masalah pemakzulan, ya kan? Nah, bagi kita sebetulnya soal hukum itu harus tegak, kan tidak mengenal waktu. Dan dampak dari pelanggaran hukum ini sudah kita rasakan. Misalnya, APBN itu ternyata masuk ke PSN 36% itu dikorupsi. Akibat apa? Kebijakan dari presiden, dan itu dilegalkan misalnya lewat tadi Perpres tentang APBN itu. Dan saya kira kalau bicara pelanggaran cukup banyak, tapi kita bicara dampak negatif dari kelakuan presiden yang semena-mena, yang kita sebut otoriter dan berada di bawah 2 cabang kekuasaan lain, maka ini sudah waktunya untuk dimakzulkan. Dan ini tidak ada urusan dengan pilpres atau pemilu. Melanggar hukum, aturannya seperti ini, ya sudah terapkan. Jangan kita yang menuntut ini ditarik-tarik, wah ini karena pemilu Anda bisa. Enggak, kita sudah bicara lama, dan ini bicara hukum. Dan kita punya hak untuk menyatakan pendapat, itu ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar. Lalu kalau bicara tadi perbuatan tercela, ini menyangkut moral misalnya. Moral presiden ini sudah rusak. Dan mestinya kalau moral itu kan merujuk kepada Pancasila, yaitu sila pertama, ya kan? Belum lagi kalau kita bicara tadi tentang sekian banyak undang-undang yang dilanggar di samping Undang-Undang Dasar yang saya sebut tadi. Misalnya kalau mengendalikan kekuasaan kehakiman itu melanggar pasal 24. Kalau APBN pasal 23. Perbuatan tercela misalnya itu melanggar sumpah jabatan pasal 9 Undang-Undang Dasar. Jadi kalau bicara Anda cuma bicara politik, tidak. Kita justru lebih berpegang kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar atau hukum, lalu baru bicara politik. Nah, politik kita ya apa adanya aja. Kita tidak menghasut, kita menyalurkan lewat lembaga yang ada, dan kita punya hak untuk didengarkan oleh misalnya DPR atau DPD. Tapi mereka tidak memberi kesempatan. Nah, kebetulan ada Pak Mahfud mengundang, ya sudah, ini kita manfaatkan untuk menyampaikan. Ini loh, ini pelanggaran, ini orang harus dipecat. Kalau bahasa kasarnya itu, makzul itu pecat gitu, bahasa kasarnya.